Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas soal komitmen. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa, karena di belakang juga ada salib dan orang-orang kudus yang lainnya, jadi kita hendaknya untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini karena mendapat anugerah kesempatan untuk belajar. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami dalam proses pembelajaran ini agar berguna bagi kehidupan kami ke depannya. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa arti dari komitmen itu sendiri? Misalkan dari KBBI atau dari pemahaman kalian misalkan. Nah kalau dari saya, komitmen itu adalah kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri. Jadi orang itu terikat maksudnya, terikat dengan tugasnya. Selain itu juga orang itu bisa beradaptasi sekaligus tertantang untuk menyelesaikan sesuatu karena adanya motivasi dalam diri. Nah, komitmen itu menuntut seseorang untuk memberikan konsentrasi secara penuh atau memberikan target dalam menyelesaikan setiap masalah yang sedang ia hadapi. Nah, kalau ditanya misalkan penting nggak sih itu komitmen, apakah kita perlu komitmen atau nggak usah gitu. Nah, teman-teman kira-kira bagaimana, apakah ada tanggapan untuk itu sebelumnya? Kalau dari saya, menurut pengalaman pribadi, komitmen itu sangat-sangat diperlukan dan itu sangat-sangat dibutuhkan karena itu adalah hal yang penting untuk kita bisa bersosial dengan masyarakat. Kalau mau dilihat tadi kan saya sudah singgung tentang motivasi, terus juga nanti ada mandiri. Kalau soal motivasi itu, kita dalam berkomitmen itu dibutuhkan motivasi dari dalam diri kita. Motivasi untuk maju, motivasi untuk menyelesaikan masalah, motivasi untuk terus berkembang, motivasi untuk mencari dan mengetahui pengetahuan yang baru, mencari pengalaman yang baru, motivasi diri. Nah, kalau kita sudah punya motivasi, harapannya tuh kita bakal memiliki rasa ketertarikan, rasa keingintahuan, rasa untuk membutuhkan sesuatu. Akan timbul juga kesadaran untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Nah, dari situ kita juga bisa mencari kegunaan. Setelah kita memiliki motivasi, kita punya kegunaan. Misalkan nih contohnya, saya ingin menjadi imam. Misalkan nih ya, saya ingin menjadi imam. Terus saya memiliki motivasi menjadi imam itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, dan juga supaya hidupnya suci gitu kan. Nah, karena motivasi itu muncul, terus ada nih rasa tertarik untuk mengetahui kehidupan imam itu bagaimana, proses pendidikannya itu kayak gimana. Nah, dari situ akan muncul kegunaan menjadi imam tuh apa sih di depannya, di kehidupan berikutnya gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya komitmen, tidak punya motivasi, ya terserah kalian, tidak ada yang memaksa begitu. Karena motivasi ini dan juga komitmen ini perlu didukung dengan adanya kemandirian. Kemandirian yaitu kita punya kebebasan atau kehendak untuk melakukan sesuatu, untuk mencari tahu sesuatu. Kalau ada kebebasan itu kan muncul dalam diri sendiri, jadi tidak ada unsur terpaksa, tidak ada unsur dipaksa oleh orang lain. Yaitu terserah kalian juga mau bagaimana. Kalau dipaksa, nantinya komitmen itu akan abal-abal. Komitmen itu akan berubah-ubah, labil, tidak ada konsistennya, tidak tidak bisa dipegang, abal-abal, berganti-ganti. Nah, kalau misalkan komitmen itu muncul sendiri, maka ya kita perlu pegang komitmen itu, kita perlu buktikan bahwa kita bisa melaksanakan komitmen itu. Kalau nggak punya komitmen, ya entah nanti kalian bagaimana.
kalau dalam dunia kerja atau dalam masyarakat, siapa yang akan mengajak kalian untuk bekerja sama jika kalian tidak punya komitmen? Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa mempercayai kalian kalau kalian tidak mempunyai komitmen itu sendiri? Dan komitmen ini sebagai tanda bahwa orang itu dewasa. Jadi begitu teman-teman. Nah, kalau ditanya ciri-ciri orang yang berkomitmen itu seperti apa? Kalau teman-teman mau menanggapi, silahkan. Nah, kalau dari saya sendiri, orang-orang yang berkomitmen itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia mempunyai target atau fokus yang ingin diraih untuk masa depannya. Dia memiliki target-target harian, dia memiliki target-target mingguan, apa yang ingin dicapainya, yang terukur, yang bisa kita istilahnya bisa kita ganti, bisa kita rubah, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di masa depan, fokus yang ingin kita raih. Yang kedua, itu dia mampu menghadapi kesulitan atau masalah hidup yang sedang dialaminya. Yang ketiga, dia merasa tertantang untuk berkembang. Ketika dia memiliki rasa tertantang untuk berkembang, berarti dia memiliki komitmen untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, yang keempat, itu ada motivasi diri, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kalau kita tidak ada motivasi diri, kita tidak bisa memaknai hidup kita. Kalau kita bisa memaknai hidup kita, di situ kita akan menemukan komitmen dan memegang komitmen itu sendiri untuk berkembang dan bertahan hidup. Nah, orang yang berkomitmen itu menandakan bahwa orang itu bisa bertanggung jawab dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ciri-ciri orang yang dewasa adalah yang pertama, secara hukum, orang itu memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, yakni orang-orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Yang kedua, secara psikis, dia memiliki identitas diri, dia bisa menerima diri apa adanya, dia bisa mengaktualisasikan diri apa adanya, dia bisa menjadi diri sendiri, tidak meniru orang lain, tidak meniru tokoh idolanya misalkan. Nah, begitu. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang dewasa adalah secara biologis. Secara biologis kita udah tahu ya kan teman-teman sendiri, secara fisik mengalami. Kalau orang dewasa itu pasti sistem reproduksinya bekerja, terus kita bisa menikah dan kita bisa memiliki anak atau dikaruniai anak. Nah, lalu yang keempat, ini yang menurut saya penting teman-teman. Kalau orang dewasa itu ciri-cirinya dia bisa well-being. Well-being ini artinya dia selalu berpikir positif, dia dalam keadaan apapun tuh ya senang gitu, well-well aja gitu. Well-well, not sad-sad. Well tuh baik-baik, dalam keadaan miskin dia well, dalam keadaan kaya dia well, dalam waktu misalkan tidak punya teman dia well aja gitu, terus waktu sendiri juga dia well aja gitu. Jadi dia bisa menerima dan mensyukuri sesuatu sebagai anugerah, sebagai bukan sebagai masalah, tapi sebagai situasi yang bisa dicari maknanya, bisa kita buat cara-cara produktif misalkan. Jadi well-being itu adalah teori untuk berpikir positif. Itu yang saya pahami. Itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian chat personal dari Instagram atau WA atau Facebook, mungkin kalau masih punya. Itu bisa chat saya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu komitmen dan bagaimana cara kita menjadi pribadi yang dewasa dan memiliki motivasi, memiliki kemandirian untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu saja mengenai pembahasan kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan belajar ini. Ampunilah kami apabila kami mengalami kesalahan dalam pembelajaran ini, apabila kami menyakiti teman atau guru yang kami temui pada hari ini. Bimbinglah kami dan utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.